Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru buat setiap kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali bisa menyambut setiap Anda di dalam ibadah online Gereja Muara Syaron Jabodetabek. Dan saat ini saya juga rindu menyambut Anda yang baru pertama kali tergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online ini dengan sambutan hangat kami, Welcome Home. Kami senang dengan kehadiran setiap Anda di ibadah ini. Dan kami rindu untuk selalu terkoneksi dan tergabung dengan Anda melalui komunitas rohani kami yang bernama Connect Group. Oleh karena itu, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Anda bisa menuliskan nama, alamat, nomor handphone, dan usia Anda. Dan tim pengembalaan kami akan segera menghubungi Anda. Dan jika hari ini kita punya kesempatan untuk memberi, ini adalah sebuah kasih karunia yang tak ternilai. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, termasuk persembahan misi, Anda bisa memberikannya dengan cara transfer melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah melalui doa kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kami boleh beribadah hari ini. Dan hari ini kami rindu mempersiapkan hati kami yang terbaik, yang kami akan bawa kepada Tuhan, dan kami percaya ibadah hari ini akan memberkati dan membawa kami mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Dan dengan penuh antusias kami mempersiapkan hati kami dan kami bawa ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Hanyalah untuk menyenangkan
ada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, haleluya. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, ini doa kami. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, ku mau setia hanya padamu, hanya padamu. Ku mau setia. Lebih dari
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Syukur karena kasih setiamu terus ada dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Oleh sebab itu hari ini kami bersuka cita. Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari esok kami ada di dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan kembali hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus, yang kuat ya Tuhan. Kami percaya Engkau memegang hidup kami. Oleh sebab itu kami bisa aman. Kami bisa beristirahat di dalam kasih setiamu Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman Tuhan. Kami buka telinga kami, hati kami, isi kami Tuhan. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Saya senang berjumpa dengan Anda kembali, menyampaikan apa yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Saya percaya firman Tuhan ini akan berbicara kepada Anda. Kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ya, sebuah ayat yang sering sebenarnya kita baca atau kita dengar. Ayat ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara tahu ayat ini? Ya, kalau orang Kristen yang sudah lama pasti tahu ayat ini. Ya, apalagi saudara ini ayat yang sering ditaruh di batu nisan. Termasuk batu nisan papa saya juga tulisannya ini gitu ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Tapi saudara, kalau kita baca di batu nisan, orang itu menulisnya untuk orang lain. Tapi ini adalah perkataan Paulus yang ditulis oleh Paulus sendiri semasa dia masih hidup. Saudara, ketika Paulus ini menulis ini, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dieksekusi, hidupnya tidak akan lama lagi. Dan dia bisa bilang begini, saudara, saya waktu membaca ini, saya renungkan ayat ini, saya berpikir dalam hati, Tuhan, bisakah saya juga mengatakan ini kepada diri saya? Bukan orang lain yang mengatakan kepada saya, tapi bisakah saya ini berkata kepada diri saya bahwa kalau nanti sebelum saya meninggal, saya bisa berkata bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saya bisa berkata kepada diri saya bahwa aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Wow, kalimat ini adalah kalimat yang saudara saya rindu saya bisa mengatakannya sebelum saya meninggal. Bagaimana dengan Anda? Saya juga rindu Anda punya kerinduan yang sama dengan saya. Kalimat ini adalah kalimat yang membanggakan untuk dikatakan. Sayangnya mungkin tidak banyak orang bisa mengatakannya. Saudara, banyak orang mungkin sebelum meninggal apa yang diingat adalah penyesalan demi penyesalan. Saudara, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi saya berdoa ayat ini membuat kita mengingatkan diri kita semasa kita masih hidup. Hari ini saya mau ingatkan Anda bahwa kita ada dalam sebuah pertandingan. Dan kita ini punya garis finish saudara. Kita punya garis akhir. Dan hidup ini bukanlah sekedar pertandingan seperti lari jarak pendek atau sprint, tapi lebih tepatnya seperti maraton yang jarak jauh sekali gitu ya. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita ini dapat menjaga pace atau kecepatan dengan baik supaya kita dapat menyelesaikan sampai garis akhir dan juga gak cuma sekedar finish.
but finish well. Saudara, saya mengasihi Anda dan saya ingin Anda dapat menyelesaikan apa yang kita dapat selesaikan di dalam pertandingan kehidupan kita dengan baik. Kalau saudara pernah mengikuti maraton atau saudara pernah melihat orang yang ikut maraton atau Anda pernah lihat di TV atau dimanapun tentang maraton, saudara lihat di garis awal pasti sangat ramai orangnya. Bahkan biasanya ikut maraton itu bisa ribuan saudara. Ya, banyak sekali. Tapi di dalam perjalanan lama-lama yang banyak itu selama lomba lari berlangsung semakin tidak ramai. Jarak antara satu dengan yang lain semakin jauh. Bahkan tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan lagi. Betul saudara? Banyak orang akhirnya berhenti di tengah jalan, sementara yang lain berusaha berjuang untuk menyelesaikan. Saya rindu di dalam pertandingan kehidupan Anda dan saya, kita bisa mencapai garis akhir dan bisa berkata bahwa ya, aku tahu sebentar lagi ini garis akhir. Dan aku menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Bukan cuma sekedar mencapai garis akhir, tapi finish well. Nah saudara, banyak orang itu memulai sesuatu dengan luar biasa. Tapi begitu di tengah jalan, ya ngalami banyak hal gitu ya. Mengalami tantangan-tantangan, merasa berantakan. Dan bahkan lebih buruknya menyerah. Saudara, mengalami masalah atau merasa hidup kita berantakan itu, saya rasa semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi menyerah itu adalah sebuah pilihan saudara. Kenapa orang itu bisa sampai menyerah? Karena kita ini bisa mengalami titik-titik di mana kita itu kehilangan yang namanya semangat. Kehilangan semangat. Nah, ada orang-orang yang, Anda tahu ada orang-orang yang tidak punya lagi semangat untuk hidup. Ya aduh, buat apa aku ini hidup? Aku ini hidup sudah gak punya tujuan, gak punya semangat untuk hidup. Orang yang seperti ini dikatakan dia masih hidup secara fisik tapi dia sebenarnya sudah tidak hidup lagi. Nah saudara, kehilangan semangat itu adalah sesuatu yang mematikan. Sesuatu yang mungkin secara fisik tidak mati tapi ada sesuatu yang mati di dalam kehidupan kita. Kehilangan semangat itu menyedot energi kita, ya, mengaburkan visi yang tadinya garis finish itu gak kelihatan lagi gitu ya. Kemudian kita melihat realita dengan cara yang salah. Dan itu membunuh motivasi kita. Dan lebih buruk lagi, kehilangan semangat itu sangat menular saudara. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang gak punya semangat hidup, percayalah, tunggu waktu kita juga akan kehilangan semangat hidup. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang negatif, yang gak punya tujuan, kita akan melihat bahwa tujuan kita itu adalah juga sesuatu yang sia-sia. Nah, kita mau belajar dari satu perikop kitab di Nehemia pasal yang keempat. Ini ada sebuah cerita di mana mereka membangun sesuatu, tapi mereka itu hampir menyerah di tengah jalan. Ya, Nehemia pasal yang keempat, saya jelaskan dulu latar belakang kitab Nehemia. Kitab Nehemia ini ditulis setelah orang Israel dari penjajahan Babel itu kemudian kembali ke Israel. Mereka pulang menemukan bahwa kota mereka, bait suci mereka, rumah mereka gitu ya, semuanya hancur porak-poranda. Dan ditinggali oleh sekelompok perampok atau penjahat, orang-orang yang jahat gitu ya, meninggali tempat-tempat yang sudah runtuh itu. Nah kemudian Nehemia ini dapat visi, mimpi dari Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem supaya melindungi mereka dari orang-orang jahat ini. Dan mereka mulai membangun. Kita baca di Nehemia pasal yang keempat, kita baca dari ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Garis bawahi kata setengah tinggi. Jadi mereka itu sudah membangun sekian waktu lamanya sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka antusias di awal. Nah ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mereka sudah berdoa, mereka sudah mengadakan penjagaan, tapi saudara perhatikan ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, orang-orang yang membangun tadi, kekuatan para pengangkat
sudah merosot. Dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, ada 4 hal yang dijelaskan di sini yang membuat orang itu kehilangan semangat. Ya, ayat 10 ini menjelaskan bahwa orang-orang Yehuda yang membangun tembok tadi, itu mereka sudah berkata bahwa, aduh, sudah gak sanggup lagi kita meneruskan pekerjaan ini. Saudara perhatikan di sini kata setengah tinggi, ini tipikal sekali. Ya, biasanya semangat itu akan goyah di tengah jalan. Anda bisa punya antusiasme untuk memulai sesuatu dan juga punya antusiasme untuk ketika ending sesuatu gitu ya. Karena Anda melihat garis finish. Tapi biasanya orang itu kehilangan semangat itu ketika ada di titik tengah. Di mana sudah gak bisa lagi lihat garis start dan gak bisa lihat garis finish. Jadi di tengah-tengah itu seperti orang clueless gitu ya. Kayak orang itu kehilangan, ini kita ada di mana, apakah yakin akan menuju ke sana, tapi mau balik terlalu jauh. Nah, itu juga terjadi dalam kehidupan Anda dan saya mungkin dalam kehidupan ini banyak sekali di tengah-tengah sesuatu. Entah dalam menjadi orang tua, ketika khususnya anak-anak ketika teenager gitu ya. Kita rasanya mau menyerah jadi orang tua. Di dunia usaha mungkin kita sudah mulai merintis bisnis, belum sampai sukses, tapi kayaknya di tengah-tengah itu alot sekali gitu ya. Kita merasa tenaga kita sudah mulai berkurang, tapi finishnya masih jauh. Mungkin di karir, di dalam pernikahan mungkin. Bahkan juga ketika kita mendaki gunung. Berapa banyak teman-teman saya yang mendaki gunung juga cerita di tengah-tengah itu rasanya kayak, aduh sudahlah kita turun aja gitu ya. Rasanya naik sudah gak kuat lagi. Apalagi mungkin di sekolah, ya bagi guru mungkin bagi murid dua-duanya sama-sama kalau di tengah-tengah itu kita bisa kehilangan semangat. Atau apa program diet, atau program apapun yang kita ikuti gitu ya. Kita mulai antusias, begitu di tengah jalan kayaknya belum kelihatan hasilnya gak signifikan. Tapi kita kayaknya masih harus halfway lagi, setengah lagi dan apakah ini akan menghasilkan kita jadi ragu-ragu dan sebagainya. Di kitab Nehemia ini menjelaskan 4 alasan kenapa kita ini bisa kehilangan semangat. Anda bisa cek apakah Anda mengalami salah satu atau lebih dari hal-hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu kelelahan. Ayat yang ke-10a dikatakan kekuatan para pengangkat sudah merosot. Ya, kehabisan energi baik secara fisik maupun secara emosi. Saudara, kalau Anda kelelahan, ya Anda gak bisa tidur atau Anda kurang tidur karena Anda lembur dengan pekerjaan dan semua yang Anda coba lakukan. Saudara, apa jadinya kita? Kita bisa jadi gampang marah, kita jadi gampang mengasihani diri sendiri, kita jadi gampang ragu-ragu, gampang dicobai gitu ya, gampang jatuh ke dalam dosa dan sebagainya ketika kita lelah. Hari ini apakah Anda mengalami sebuah kelelahan secara fisik ataupun secara emosional? Saudara, tahukah betapa berbedanya dunia kalau kita ini punya tidur yang nyenyak? Saudara kalau rasanya tahu tidur yang nyenyak, bangun tidur itu rasanya fresh dan Anda siap dengan whatever happen, apa yang akan terjadi hari itu Anda siap. Tapi kalau Anda gak bisa tidur, apalagi sehari sebelumnya Anda itu capek, gak bisa tidur, saudara, saya percaya hari esoknya itu akan jadi hari yang berbeda. Hari yang membuat Anda menghadapi masalah sedikit akan bisa meledak gitu ya. Karena masalah sedikit bisa langsung patah semangat. Saudara, kelelahan itu bukanlah sesuatu yang Anda bisa sepelekan loh. Kenapa? Karena kelelahan itu bisa membuat kita patah semangat dan bisa membuat kita menyerah. Yang kedua, frustasi atau kewalahan. Nehemia pasal 4 ayat 10 tadi dilanjutkan dengan kata-kata puing masih sangat banyak. Jadi dia berkata kekuatan mengangkat sudah merosot dan puing itu masih sangat banyak. Ketika pernah nggak Anda coba membereskan lemari baju gitu ya, tapi Anda merasa yang Anda coba bereskan ini terlalu banyak sehingga Anda sudah patah semangat sebelum baju itu kembali diatur, kembali ke dalam lemari. Atau mungkin hal lain yang membuat Anda merasa it's just too much gitu ya, terlalu banyak. Anda merasa ini lebih berat daripada apa yang Anda bisa tanggung. Anda merasa menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Anda menemukan jalan buntu. Atau Anda merasa ketinggalan dari orang-orang yang lain dan Anda gak bisa mengejar. Anda merasa
Gimana ini Anda frustasi? Ketika proyek Anda kerjakan ternyata lebih kompleks dari apa yang Anda kira sebelumnya. Dan memakan waktu yang lebih lama dari apa yang Anda kira sebelumnya. Saudara, itu membuat kita tuh bisa jadi frustasi. Sama seperti dikatakan di sini, mereka lihat puing masih banyak kayaknya. Aduh, makanya dilanjutkan berikutnya apa yang membuat kita patah semangat. Perasaan tidak mampu. Ayat ini dilanjutkan, tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Padahal sudah setengah loh saudara. Dikatakan tadi sudah setengah tinggi, tapi mereka tuh sampai di titik bilang, gak sanggup lagi kami membangun kembali. Gak sanggup lagi kami itu meneruskan pembangunan tembok ini. Perasaan tidak mampu ini kalau Anda biarkan, ya itu bisa berkembang, membuat Anda kehilangan semangat, dan Anda merasa sudah tidak dapat lagi melakukan sesuatu, dan Anda bisa merasa gagal. Ya, karena perasaan gak mampu sama perasaan gagal ini saudara ya, nyambung. Kalau Anda teruskan itu Anda akan merasa feel kayak I'm a failure, kayak sebuah perasaan yang gagal gitu ya. Perasaan yang mungkin berkata bahwa harusnya dari awal tuh kita gak usah memulai ini. Ada perasaan kalah, malu, capek gitu ya, dan sebagainya. Proyek yang mereka kerjakan gitu ya, pembangunan tembok tadi ternyata lebih sulit dan lebih lama dari apa yang mereka pikirkan. Sehingga mereka itu kehilangan kepercayaan diri dan mempertanyakan kompetensi diri. Pernahkah Anda mengalami ini? Anda sampai di sebuah titik, Anda sudah membangun sesuatu, Anda merasa beneran kah ini gitu ya? Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Kok kayaknya nggak mampu? Kayaknya ini bukan kompetensiku dan sebagainya. Saudara, Anda membangun di atas dasar pertanyaan yang salah. Kalau saudara tanya ya kepada saya nih, apakah Anda berpikir bahwa apa yang hari ini saya lakukan itu karena saya tahu saya bisa? No, saudara, termasuk berdiri di depan kamera, di depan Anda hari ini secara online itu sesuatu yang dulu saya tidak pernah berpikir saya bisa. Makanya kita ini gak boleh membangun diri di atas dasar yang salah. Di atas pertanyaan yang salah. Kita harus membangun hidup kita bukan dari apa yang kita bisa lakukan, tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita melihat diri kita pasti akan ngomong, aduh kayaknya gak mampu, aduh kayaknya gak bisa, aduh aku ini gagal dan sebagainya. Saudara, bagaimana kalau kita ini menemukan rencana kita memakan waktu lebih lama atau lebih kompleks dari apa yang kita perkirakan? Bagaimana kalau kita mencoba dan ternyata gagal? Saudara, bagaimana ketika ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan? Saudara, saya mau kasih tahu Anda, itu adalah hal yang normal. Sesuatu yang normal. Hampir semua orang tuh gagal di usaha pertama. Tapi mereka belajar dari pengalaman dan mereka bangkit lagi. Tapi saudara, sebuah perasaan tidak mampu ini kalau kita nggak atasi, itu bisa mematahkan semangat kita. Yang berikutnya apa? Ketakutan. Kita punya intimidasi. Kita lanjutkan di ayat yang 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di tengah mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang dan memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, ini adalah intimidasi yang terjadi. Jadi orang-orang Yehuda itu ada yang tinggal di pinggir gitu ya, yang dekat dengan musuh dan mereka itu mendengar apa yang musuh itu bicarakan tentang mereka. Dan mereka menyampaikan. Intimidasi itu akan selalu mematahkan semangat kita. Dan mereka yang hidup dengan musuh itu seringkali mereka lah yang menjadi sumber ketakutan. Karena mereka menyampaikan berita-berita yang bukan menguatkan tapi mengintimidasi kita. Nah, dari 4 hal ini, hari ini apakah Anda menemukan diri Anda mengalami satu atau lebih penyebab yang membuat kita ini bisa kehilangan semangat dan menyerah di tengah jalan? Seperti apa yang orang-orang Yehuda ini alami di Nehemia pasal yang keempat. Tapi firman Allah memberikan kita sebuah jawaban. Bagaimana kita dapat menang atas hal-hal tersebut. Nehemia ada untuk memberikan jawaban kepada orang Yehuda yang berkata demikian. Nehemia ada untuk memberikan kekuatan lagi untuk mereka melakukan apa yang memang visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kalau saudara mengalami yang namanya kelelahan, saudara
mungkin ini adalah waktunya Anda beristirahat. Istirahatkan tubuh Anda, istirahatkan pikiran Anda. Istirahat secara reguler itu cukup penting. Bahkan Tuhan itu memasukkan ke dalam 10 perintah Allah loh saudara. Ya, sejajar dengan perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Itu sejajar ada kalimat kuduskanlah hari Sabat. Jadi Tuhan mau kita punya yang namanya Sabat, istirahat, one day off gitu ya. Sepenting itu loh perintah untuk beristirahat saudara. Masuk ke dalam 10 perintah Allah. Tuhan sendiri juga beristirahat. Tuhan ada hari Sabat, Tuhan berhenti bekerja dan menikmati pekerjaannya. Elia adalah contoh yang mungkin Anda bisa baca, cukup relevan dengan kasus-kasus untuk burnout, kewalahan, atau kelelahan gitu ya secara fisik dan emosi. Apa yang Tuhan lakukan? Kasih dia makan, biarkan dia tidur. Kasih makan lagi, biarkan dia tidur lagi. Kasih makan lagi, biarkan dia tidur lagi. Sampai 3 kali makan, tidur, saudara. Mungkin itu bisa jadi contoh yang Anda bisa lakukan ketika Anda mengalami kelelahan. Ya, yang kedua apa? Mengatur kembali hidup Anda. Saudara baca di Nehemia 4 ayat yang ke-13, ayat berikutnya. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian paling rendah di tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Saudara, ini ada beberapa bagian penting yang Anda perlu garis bawahi. Ada bagian-bagian yang paling rendah di belakang tembok, tempat-tempat yang terbuka. Saudara, Anda perlu jujur dan terbuka menemukan bagian apa di dalam kehidupan Anda itu yang paling rendah, ya, yang paling lemah, yang paling terbuka. Apa yang membuat Anda itu begitu rapuh? Apa yang membuat Anda itu begitu punya kecenderungan buruk atau punya kelemahan tertentu? Gampang jatuhnya itu di mana? Di kemarahan kah? Kesombongan kah? Nafsu kah? Atau ketika Anda ada di bawah tekanan dan sebagainya. Anda harus tahu bagian mana yang sering diserang iblis dan alat apa yang sering dipakai. Anda perlu aware. Ya, dosa apa yang paling sering menggoda Anda? Di Nehemia 4 ayat 13 ini dikatakan bagian yang paling rendah itu perlu dilindungi. Makanya Nehemia ini dia ngecek bagaimana dia bisa tahu bagian mana yang paling rendah ya. Karena dia ngecek bagian tembok mana ya yang paling rendah. Dia cari tahu nah bagian-bagian itu dia itu perbaiki dengan cara melindungi. Menaruh orang-orang di sana untuk melindungi bagian-bagian yang paling rendah. Saudara, kehilangan semangat belum tentu Anda itu karena melakukan hal yang salah. Saudara, Anda bisa kehilangan semangat karena melakukan hal yang tepat dengan cara yang salah. Nah, saudara, jangan menyerah dengan visi Anda. Kerjakan bagian yang paling lemah tadi. Apa yang bagian yang paling kurang? Entah itu dalam bisnis Anda, di dalam usaha, di dalam karir Anda, pernikahan Anda, gitu ya, sekolah, kehidupan Anda secara pribadi dan lain-lain. Anda bisa terapkan ini. Atur ulang segala sesuatu. Kalau perlu ganti strategi, tapi jangan berhenti. Jangan menyerah. Kalau Anda terjebak dalam hutang yang besar, atur ulang hidupmu, atur ulang pengeluaran Anda, atur ulang pemasukan Anda, atur kembali. Ya, tapi jangan menyerah. Kalau Anda kehilangan bentuk tubuh yang ideal misalnya, atau Anda punya sakit tertentu, atur ulang lagi pola makan Anda. Anda bisa punya kesempatan untuk mengganti strategi sama seperti yang Nehemia lakukan. Dia tahu bagian-bagian mana yang paling rendah, dia ganti strategi. Dia taruh orang-orang dengan kaum keluarganya di sana, gitu ya. Kalau Anda stres, coba atur ulang penggunaan waktu Anda. Atur ulang, mengatur kembali hidup Anda. Anda mungkin perlu mengurangi atau menghilangkan beberapa hal atau kebiasaan dalam kehidupan Anda, ya. Tapi Anda jangan menyerah. Nah, di ayat ini dikatakan menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Saudara bisa lingkari kaum keluarganya. Untuk dapat menyelesaikan sampai garis finish dengan baik, Anda perlu dukungan. Anda perlu keluarga. Anda perlu orang-orang yang mensupport Anda. Nah, ketika kita ini sendirian, kita ini lebih gampang diserang. Kita ini lebih lemah dari yang kita kira ketika kita ini sendirian. Saudara, Anda mungkin kehilangan semangat karena selama ini mungkin Anda mencoba semuanya itu
sendirian. Komunitas adalah hal yang kita ini butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa remehkan kekuatan dari komunitas. Karena firman Allah berulang-ulang sampaikan. Kita butuh dukungan dari orang-orang. Dan ini mungkin salah satu yang Anda perlu atur ulang. Kalau Anda melihat bahwa orang-orang sekeliling Anda nggak membangun, atur ulang siapa yang ada dalam kehidupan Anda. Kalau Anda nggak punya komunitas, ini waktunya Anda cari komunitas. Karena itu penting untuk Anda melanjutkan pertandingan Anda. Ya, yang berikutnya apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menang? Yang ketiga, ingat kuasa Tuhan. Nehemia 4 ayat 14a dikatakan, ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, janganlah kamu takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Garis bawahi kata ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, pikiran kita ini harus kita atur. Siapa yang kita ingat, siapa yang kita pikirkan gitu ya. Kalau kita ini, pikiran kita membuat kita kehilangan semangat, gantilah dengan mengingat kebesaran Tuhan. Dikatakan ingatlah. Ini adalah nasihat Nehemia kepada para pemuka. Ya, yang waktu itu mereka kehilangan semangat. Mereka sudah mau menyerah. Bagaimana mungkin kita yang kehilangan semangat itu ingat sama Tuhan? Saudara, ingat kebaikan Tuhan, ingat kesetiaan Tuhan. Ya, Anda juga bisa ingat janji-janji Tuhan. Jadi caranya gimana? Ubah channel pikiran Anda. Ubah channel pikiran Anda, kayak Anda ubah channel TV. Pernah Anda punya, saya percaya Anda punya TV yang pasti punya beberapa channel gitu ya. Zaman sekarang gak ada TV yang cuma punya satu channel. Kalau Anda punya TV, Anda lihat TV nih, misalnya filmnya tuh sedih. Anda sedih, apa yang Anda lakukan supaya Anda tidak berlarut-larut dengan perasaan itu? Ubah aja channelnya, ganti channel yang lain. Ya, channel rohani misalnya, Anda dengarkan pujian. Humor misalnya, Anda membuat Anda kembali tertawa. Anda tinggal ubah channel Anda. Channel pikiran Anda itu langsung di-switch. Ubahlah pikiran. Ya, ngubah channel pikiran. Berhenti pikirkan hal-hal yang negatif. Tapi ingatlah Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Katakan amin. Yang terakhir, lawan, fight perasaan itu. Nehemia 4 ayat 14b. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Saudara, kehidupan kita ini adalah sebuah perjuangan. Amin. Berjuanglah melawan discouragement, melawan perasaan gagal, melawan perasaan ingin menyerah, melawan perasaan tidak mampu dan sebagainya. Saudara, fight. Berjuanglah. Anda tidak akan bisa mengalahkan itu hanya dengan menjadi pasif. Hidup ini adalah sebuah pertempuran, perjuangan bukan secara fisik tapi secara rohani. Dan seringkali iblis itu cuma bisa pakai dua alat yang membuat kita itu ingin membuat kita tuh keluar jalur. Alatnya itu cuma dua sebenarnya, yaitu discouragement atau membuat kita tuh kehilangan semangat, dan distraction atau gangguan, mengganggu kita dengan hal-hal yang lain sehingga kita fokus kita berubah. Ya udah, cuma dua itu ada dengan segala macam cara ya, dengan bervariasi, tapi sebenarnya cuma dua itu aja. Itu yang seringkali dipakai iblis untuk membuat kita itu keluar dari gelanggang pertandingan, membuat kita tuh menyerah di tengah jalan, membuat kita tuh tidak sampai di garis akhir. Pernah enggak Anda mengalami hal-hal ini? Saya sendiri pernah pastinya mengalami semua hal ini. Saya pernah yang namanya lelah, frustasi gitu ya, merasa enggak mampu, merasa gagal, merasa buruk, ya kan? Bahkan sampai ketakutan yang berlebihan, sampai paranoid. Pernah nggak? Pernah, saudara. So I know, saya tahu apa yang saya katakan. Dan nggak cuma itu, rasanya cuma ingin menyerah. Saudara, berjuanglah. Walaupun saya tahu itu tidak mudah. Itu kayak pikiran itu dibuang kembali lagi, dibuang kembali lagi. Ya kayak pertandingan badminton atau pingpong atau tenis. Jadi kayak dilempar baik lagi, dilempar baik lagi. Tapi kita harus terus membalikkannya sampai kita menang. We fight, kita berperang, kita melawan. Saudara, Anda perlu punya sebuah keberanian untuk melawan itu. Anda harus tahu bahwa di dalam dunia ini gak ada yang permanen. Apa yang Anda alami hari ini,
Kalau Anda fight, Anda akan sampai di satu titik. Semua kondisi itu akan lewat. Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan Tuhan. Jangan menyerah dengan pernikahan Anda. Jangan menyerah dengan kehidupan Anda. Jangan menyerah dengan pelayanan Anda. Jangan menyerah dengan mimpi Anda. Jangan menyerah. Saudara, Anda mungkin hari ini harus mengubah sesuatu. Anda mungkin hari ini harus memperbaiki sesuatu. Anda mungkin hari ini harus mengatur ulang sesuatu. Atur ulang kalau perlu. Buat strategi yang baru. Buat pola yang baru. Anda membangun kembali. Tapi jangan berhenti. Jangan menyerah. Mazmur 142 ayat yang ketiga A dikatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud pernah mengalami yang namanya semangatnya letih lesu. Kita semua pasti pernah. Ya, Mazmur 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow. Kenapa enggak hari ini kita pegang janji Tuhan ini? Bagi engkau yang hari ini merasa engkau letih lesu dan berbeban berat, Tuhan katakan, datang kepadaku. So don't give up, but look up. Jangan menyerah, pandang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan Anda sebuah janji. Kalau Anda datang kepada Tuhan, ketika Anda letih lesu, ketika Anda berbeban berat, Tuhan pasti memberikan Anda sebuah kelegaan. Katakan amin. Saudara, saya mau bacakan satu ayat lagi di Yesaya 40 ayat ke-28. Ayat ini adalah ayat yang menjadi pegangan saya selama ini gitu ya. Saya suka sekali. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya, padahal orang muda itu dikenal dengan kekuatannya. Orang muda itu gak bisa capek. Tapi bahkan walaupun orang muda itu bisa menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, kata tetapi ini memberikan kita sebuah pengharapan. Walaupun sesuatu yang orang lain bisa alami, bahkan orang muda pun bisa letih lesu. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, gak masalah Anda mungkin di dalam perjalanan kehidupan Anda mungkin sedang tidak bisa berlari. Anda cuma bisa berjalan, gak apa-apa. But keep going. Lakukan, terus berjalan. Jangan menyerah. Kalau Anda bisa berlari, berlarilah. Tuhan katakan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Anda bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Bagi Anda yang hanya bisa berjalan, Anda juga tidak akan menjadi lelah. Ketika kita ini datang kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Pesan saya hari ini bagi Anda, saudara, apapun yang Anda alami di dalam kehidupan Anda, jangan menyerah. Ada banyak hal yang membuat kita ini bisa menyerah di tengah jalan. Sama seperti orang Yehuda tadi, temboknya sudah dibangun setengah tinggi. Ketika mereka mengalami yang namanya kelelahan, mereka mengalami yang namanya frustasi, kewalahan. Mereka mengalami yang namanya intimidasi. Mereka mengalami yang namanya perasaan tidak mampu. Mereka ingin menyerah, sudah gak sanggup lagi. Tapi Nehemia datang memberikan mereka sebuah kekuatan, memberikan mereka sebuah jalan keluar. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini juga berbicara bagi Anda dimanapun Anda berada. Jangan menyerah. Anda masih punya pertandingan yang Anda harus selesaikan. Dan saya rindu Anda gak cuma menyelesaikan pertandingan, tapi Anda menyelesaikan dengan baik sampai di garis akhir. Sehingga kita bisa berkata bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik.
ya mencapai garis akhir. Dan kita ini sudah memelihara iman. Iman adalah sesuatu yang kita perlu jaga sampai pada akhirnya. Sesuatu yang kita pegang sampai pada akhirnya. Sehingga kita bisa dengan bangga berkata kepada diri sendiri, "Hei, walaupun sebentar lagi sampai di garis akhir, tapi aku sudah menyelesaikan dengan baik." Saudara, kalau hari ini Anda masih di tengah-tengah, saya gak mau Anda mengakhiri dengan banyak penyesalan. Hari ini Anda bisa evaluasi ke belakang. Apa ya hal-hal yang aku ini sesali, yang aku bisa perbaiki ke depan. Anda masih punya waktu. Selama Anda masih hidup, Anda masih bisa memperbaiki apa yang Anda perlu perbaiki. Apa yang Anda perlu lakukan, Anda lakukan. But don't stop. Don't give up. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Biar ini menjadi kekuatan bagi Anda. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, hari ini saya mau berdoa bagi Anda. Khususnya bagi Anda yang merasa Anda letih lesu, semangat Anda lemah, Anda mau menyerah rasanya, Anda berbeban berat. Saya mau berdoa bagi Anda. Kalau hari ini Anda merasa lelah secara fisik maupun secara emosi, saudara, Anda frustasi, Anda merasa menemukan banyak jalan buntu, ada masalah yang Anda tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Anda merasa nggak mampu, sudah tidak mampu lagi. Anda merasa takut karena mengalami banyak intimidasi. Saudara, saya mau berdoa bagi Anda. Taruh tangan Anda di dada dimanapun Anda berada. Tuhan, Hamba berdoa hari ini bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan yang baru. Mereka yang merasa ingin menyerah. Mereka yang sudah membangun sesuatu setengah jalan, setengah tinggi. Tapi mereka mengalami banyak hal. Tuhan, di tengah jalan
mereka mengalami letih, lesu, mereka berbeban berat, mereka mendapati masalah yang mereka nggak bayangkan sebelumnya. Mereka frustasi, merasa tidak mampu. Hari ini terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Hari ini terima kelegaan yang baru dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak hanya itu, Tuhan akan memberikanmu strategi-strategi yang baru. Kalau ada hal-hal yang perlu Anda ulang, Anda atur lagi, Tuhan memberikan Anda strategi. Tuhan memberikan Anda hikmat. Tuhan memberikan Anda keberanian untuk menghadapi apa yang harus Anda hadapi. Anda punya kekuatan untuk melawan perasaan-perasaan itu, dan saya percaya hari ini kemenangan itu diberikan kepada Anda. Aku melepaskan semua ini di dalam nama Yesus. Saya juga mau berdoa bagi Anda yang mungkin mengalami yang namanya insomnia atau kesulitan tidur. Karena masalah yang banyak Anda hadapi, Anda nggak bisa tidur. Mungkin Anda sudah nggak bisa tidur selama 1 bulan, 1 minggu, bahkan berbulan-bulan. Saya tahu itu akan memengaruhi banyak hal di dalam tubuh Anda. Dan itu juga memengaruhi bagaimana Anda menghadapi apa yang Anda harus hadapi. Hari ini aku melepaskan di dalam nama Yesus. Kau akan bisa istirahat. Kau akan bisa tidur nyenyak. Itu sebuah berkat. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang kesulitan tidur hari ini, terimalah berkat untuk Anda bisa beristirahat. Menyerahkan segala kekhawatiran Anda. Tuhan tahu Anda khawatir. Dan kekhawatiran itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi Tuhan katakan serahkan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara engkau. Karena Dia yang pegang hidupmu. Hari ini aku melepaskan berkat untuk Anda bisa tidur nyenyak, untuk Anda bisa beristirahat, baik secara fisik maupun secara emosi. Hari ini terima berkat itu, dan hari ini, malam ini, kau akan tidur nyenyak. Mungkin pertama kalinya setelah sekian minggu, sekian bulan, hari ini terima berkat itu di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba percaya Engkau menjawab kebutuhan umat-Mu. Engkau tahu firman Tuhan ini ada untuk mereka. Kau berikan di dalam hati hamba, karena Kau melihat dan Kau mengasihi orang-orang yang melihat tayangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau ingat bahwa Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan, buat pikiran kami bisa mengingat kembali janji-janji Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Buat kami berani mempercayai Engkau. Buat kami punya kekuatan yang baru untuk kami melanjutkan pertandingan kami. Membangun kembali apa yang baru setengah terbangun ya Tuhan. Dan hamba berdoa biar penyertaan Tuhan itu membuat Anda menyelesaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Visi yang Tuhan berikan, Anda akan dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Amin. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat penyertaan, perlindungan, penghiburan, kekuatan yang supranatural. Sesuatu yang kau gak bisa dapatkan di dunia ini, tapi kau terima dari Tuhan. Karena Tuhan itu untuk Anda, dan Tuhan itu mengasihi Anda. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.